Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa yang akan dibawakan oleh Pak Erben. Dan Kamu hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya semua internet juga Engkau mau lancarkan Bapak sehingga kami bisa pembelajaran hari ini sampai selesai. Terima kasih Bapak. Biar Bapak semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita malam hari ini akan belajar tentang setan dan pekerjaannya ya. Kalau gambarnya ini seram, sebenarnya gambar setan itu nggak seperti ini ya. Dia memiliki penampilan sebagus mungkin untuk menggoda orang dengan cara-cara yang licik ya. Jadi apa itu? Siapa ini setan? Apa pekerjaannya? Apakah setan ini sama seperti jin memiliki agama? Nah, nanti kita bisa lihat materinya. Apakah setan dalam ajaran Alkitab memiliki agama, bisa bertobat menjadi agama tertentu? Itu akan kita lihat. Saya awali dari nama setan dan eksistensinya ya. Setan itu dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Satan. Yunaninya Satanas, yang artinya musuh atau lawan. Ini bisa dilihat di 1 Petrus 5:8 ya. Kalau iblis, bahasa Yunaninya itu kan diabolos. Artinya pengumpat. Wahyu 12 ayat 10. Jadi setan maupun iblis adalah nama yang menunjuk kepada satu oknum yang sama sebagai lawan dari Tuhan atau yang menentang Tuhan atau yang memusuhi Tuhan. Di situ. Dan kemudian namanya daripada iblis ini juga adalah Lucifer, dikaitkan ya. Saksi utama tentang realita dan eksistensi setan bukan pengalaman atau cerita-cerita yang sensasional. Jadi saksi utama tentang realitas atau eksistensi setan itu bukan pengalaman atau cerita-cerita yang sensasional, tetapi kesaksian dari Alkitab atau kitab suci kita, di mana realitas dan eksistensi dari setan itu ada diakui di dalam Alkitab kita PL dan PB. Jadi di dalam Alkitab ini, apa itu eksistensi dan bagaimana realitasnya setan itu, ada disebutkan di dalam Alkitab. Kalau di dalam PL itu kita lihat di Kejadian 3 ya, dikatakan ular yang dikenal sebagai setan yang kelak dihakimi. Kejadian 3:15, bahkan nanti kita lihat bagaimana iblis atau setan ini menggoda ya. Baru di Ayub pasal 2 ayat 1, setan ini menuduh Ayub di hadapan Tuhan. Baru 1 Tawarik 21 ayat 2, setan di sini katakan memimpin Daud untuk sensus orang Israel. Baru juga di Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 2, setan menuduh Israel di hadapan Tuhan atau mendakwa. Sedangkan kalau untuk PB, realitas atau eksistensi setan itu dikatakan 19 kitab memuat referensi tentang setan. Ya. Jadi artinya bahwa setan ini memang dia memiliki keberadaan, dia eksis adanya, dan itu diakui di dalam Alkitab, PL dan PB. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada setan, ya Alkitab mengakui ada setan. Dan setan itu kan dia adalah musuh, lawan, atau dia adalah pengumpat. Itu jelas sekali dikatakan di sini. Kita lihat lagi ya beberapa data yang bisa kita pikirkan. Nama atau julukan lain dari setan atau iblis ini di dalam Alkitab. 3 gambaran setan dikatakan bahwa setan ini memiliki intelektual. Jadi setan itu memiliki pengetahuan. Bahkan setan itu mampu merencanakan dan cerdik dalam karyanya. Jadi setan ini rencananya ada dan dia cerdik dalam mengerjakan karyanya. Baru dia juga memiliki pengetahuan firman. Makanya ketika dia mencoba Yesus, dia kan mengutip firman Tuhan. Baru dia juga memiliki emosi. Emosi atau keinginan. Maka dikatakan nanti Yesaya 14, aku hendak dan seterusnya ya. Jadi yang pertama dia memiliki intelektual.
Baru dia memiliki tindakan dari personalitas seperti berbicara. Jadi setan itu bisa digambarkan berbicara, bisa mencobai Yesus, bisa juga merencanakan, bisa juga dia menuduh atau mendakwa. Baru setan ini juga disebut ini penipu, merencanakan untuk mengalahkan Kristen. Jadi di dalam data Alkitab tidak ada yang baik tentang setan ini, semua tentang hal-hal yang buruk. Makanya kalau orang dikuasai setan itu, pasti yang dia lahirkan, yang dikerjakan, yang diperbuat dia adalah hal-hal yang buruk, baik dari perkataan dan perbuatannya. Baru di dalam Alkitab kita bisa melihat tentang julukan iblis atau setan ini. Julukan iblis atau setan ini ada namanya Abaddon, Apollyon, artinya keruntuhan, kebinasaan. Jadi semua artinya jelek sekali, penyesat seluruh dunia. Julukan, naga besar itu, baru si ular tua, si jahat, pendusta atau bapa segala dusta, ilah zaman ini, ya sembahan, pembunuh manusia, penguasa dunia ini, baru penguasa kerajaan angkasa, baru dikatakan si pencoba atau si penggoda. Jadi dari beberapa gambaran atau beberapa julukan tentang setan atau iblis ini, semuanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang kebalikan dari apa yang Yesus rencanakan, Yesus mau buat, Yesus mau kerjakan, Tuhan kita kerjakan buat kita. Jadi dari semua namanya, julukannya, tidak ada yang baik saya lihat. Semuanya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membawa manusia jauh dari Tuhan. Makanya tadi saya katakan, jadi kalau orang dekat dengan setan, atau terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan setan, maka keburukan demi keburukan akan dialami di dalam kehidupannya. Itu udah pasti. Sekarang kita melihat asal-usul setan ini. Dari mana setan ini kok ada? Apakah Tuhan menciptakan setan? Di tempat lain ada mengatakan setan ini diciptakan dari api katanya. Berarti yang pertama diciptakan api dulu dong. Jadi baru ada setan. Yaitu urusan mereka. Tetapi asal-usul setan ini, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang data Alkitab, ada 3 penghulu malaikat. Yang pertama Mikhail, penghulu malaikat perang. Yang kedua Gabriel, penghulu malaikat membawa kabar baik. Dan yang ketiga Lucifer, penghulu malaikat penyembah. Jadi ini harus kita tahu dulu tentang siapa Mikhail ini, siapa Gabriel, dan siapa Lucifer. Kalau Gabriel ini di dalam Alkitab selalu dia membawa berita damai sejahtera. Kalau Mikhail ini berbicara tentang malaikat perang. Ketika bangsa Israel berperang, atau ketika bangsa Israel mengalami bergesuaran, bahkan juga ketika kita berperang melawan setan, maka Tuhan menyertai kita melalui utusannya, bisa melalui Mikhail, Gabriel, membawa kabar baik, dan yang ketiga ini tentang Lucifer. Oke, kita lanjut ya. Jadi kata Lucifer memang tidak kita temui di dalam Alkitab bahasa Indonesia, karena kata Lucifer ini terjemahkan sebagai bintang timur, putra fajar. Di dalam Yesaya 14 ayat 12. Ya, dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Gelar Lucifer ini sebagai bintang timur, putra fajar ini merupakan peniruan yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi peniruan. Jadi Lucifer ini namanya itu meniru, peniruan. Memang nama itu harus ditiru supaya dia bisa menyesatkan. Ya kalau dia nggak tiru, nggak mungkin bisa menyesatkan. Kan di situ. Baru dikatakan dia bintang timur, bintang Yakob, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi kata Lucifer ini, gelar Lucifer sebagai bintang timur putra fajar merupakan peniruan gelar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini dia ya. Jadi penafsiran bahwa Lucifer adalah penghulu malaikat penyembah karena Alkitab mengatakan bahwa Lucifer ini diciptakan dengan alat musik semacam tambur dan seruling di dalamnya. Itu di dalam Yeskiel 28 ayat 13 dikatakan, tambur dan seruling buatan tangan ahli dipersiapkan di dalam engkau pada hari engkau diciptakan.
Jadi dikatakan bahwa Lucifer ini pemimpin malaikat menyembah. Karena memang dia katakan ada tambur dan seruling. Ini beberapa hal yang kita lihat. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan setan langsung ya. Tapi Tuhan menciptakan itu dulu malaikat. Tapi malaikat yang memberontak itu namanya tadi Lucifer inilah, kemudian dihukum, diusir, dan dialah disebut setan. Karena arti setan tadi kan penentang, pemberontak kepada Tuhan. Jadi kata setan itu adalah menunjukkan kepada Lucifer yang memberontak, menentang, melawan ketetapan atau kehendak Tuhan. Makanya ada namanya jadi Jadi setan. Oke, kita lihat lagi kejatuhan setan ini. Kejatuhan setan atau iblis ini digambarkan dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 19 dan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, yaitu jatuh karena kesombongannya yang hendak menyamai Allah. Jadi dia ingin menyamai Allah. Kita lihat di sini ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 paling sedikit ada 5 kali iblis menyatakan dirinya hendak menyamai Allah. Kita melihat di sini ya. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi binatang bintang-bintang. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kejatuhan setan ini karena kesombongan, karena dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Jadi kesombongannya itu membuat dia memberontak, dan pemberontakannya itu membuat dia disebut setan karena dia penentang, pembangkang kepada Tuhan. Kesombongan adalah dosa yang pertama dan yang menjadi akar dari segala dosa lainnya. Jadi ini mengingatkan kita supaya jangan pernah sombong. Ya. Tapi sombong ini kan relatif ya orangnya. Ada orang kaya tapi rendah hati, ada orang miskin sombong. Jadi nggak boleh kita katakan sombong itu bukan berbicara uang, bukan berbicara jabatan. Sombong itu berbicara tentang sikap hati dan karakter. Ya. Jadi kesombongan adalah dosa yang pertama dan yang menjadi akar dari segala dosa-dosa lainnya. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidup manusia dengan dosa kesombongan yang sama. Makanya iblis itu selalu menawarkan kesombongan untuk menjatuhkan manusia. Dan dia menggunakan dengan berbagai tipuan-tipuan lainnya. Ingatlah bagaimana Hawa dibujuk oleh iblis, dikatakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak orang yang terperangkap di dalam bujukan iblis seperti ini dan jatuh ke dalam berbagai ilmu kuasa kegelapan karena ingin berkuasa seperti Allah. Jadi kesombongan ingin berkuasa ini menjadi tempat atau peluang yang selalu dimanfaatkan iblis. Makanya orang pengen kaya, pergi menggunakan cara-cara setan. Pengen hebat, tahan pukul, menggunakan cara-cara setan. Pengen cantik dilihat orang, akhirnya menggunakan susuk. Pokoknya ketika kesombongan sudah ada bercokol dalam diri seseorang, itu sangat rentan dipakai oleh iblis untuk menyesatkan dan menipu kita, menipu manusia-manusia. Makanya kan kesombongan. Boleh dikatakan orang yang terlibat dengan susuk itu kan karena pengen cantik, pengen lebih cantik dari orang lain, pengen lebih hebat dari orang lain. Sehingga kesombongan itu selalu dipupuk oleh iblis untuk menyesatkan. Jadi kesombongan awalnya makanya iblis itu terjatuh. Baru kalau kita melihat di Alkitab, rupanya iblis ini juga memiliki sistem kerajaan, makanya kan kerajaan kegelapan atau kerajaan setan. Dan mereka punya pekerjaan sistemnya. Di dalam melakukannya pekerjaannya ini, iblis itu mempunyai suatu tatanan organisasi seperti dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 12. Yesus pernah katakan, iblis tidak terbagi-bagi. Ya, iblis itu tidak pernah terpecah. Bagaimana mungkin Beelzebul mengusir Beelzebul? Jika yang satu dikatakan Yesus ya, ketika Yesus pernah dituduh dia seorang Beelzebul, tapi dia katakan nggak mungkin terbagi-bagi, artinya bahwa iblis ini organisasinya solid.
Kalau di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan Lucifer itu sebagai raja kegelapan, baru ada namanya pemerintah-pemerintah atau pemimpin-pemimpin tertinggi dalam satu kerajaan. Jadi kerajaan kegelapan itu ada pemimpin tertingginya sehingga di beberapa kerajaan-kerajaan lain. Baru dikatakan ada penguasa-penguasa atau orang-orang yang menerima kuasa dan menjalankan kehendak atasannya. Ada penghulu-penghulu atau pemimpin-pemimpin. Dan kemudian ada roh-roh jahat, roh-roh yang durhaka. Karena katakan kan ketika Lucifer membangkang, dia diikuti oleh seperti juga malaikat. Nanti akan kita jelaskan di akhirnya. Ada nanti datanya ya. Baru kalau ini berbicara sistem kerjanya itu, ada dia punya kerajaan dengan berbagai tingkatan yang sudah teratur dengan cara mereka, maka dia juga punya pekerjaan. Pekerjaan iblis itu dikatakan di dalam Alkitab itu menyesatkan seluruh dunia. Jadi dia mau semua manusia tersesat. Jadi iblis ini kan penentang Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan untuk manusia, dia mau supaya manusia itu tidak mengerti, tidak mengenal rancangan Tuhan. Makanya yang namanya iblis itu ya selalu dia menentang Tuhan. Di dalam setiap ada karya Tuhan, maka iblis selalu berupaya supaya manusia itu tidak mengerti, tidak memahami. Makanya kan kita ketika banyak menjelaskan tentang iman kepada orang lain, mengapa mereka begitu sukar untuk mengerti? Karena mereka disesatkan oleh iblis. Mereka nggak bisa lagi membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Mereka berpikir orang yang hancur hidupnya lebih layak diikuti daripada Yesus yang sempurna hidupnya. Kenapa? Karena tersesat. Baru iblis ini juga pekerjaannya mendatangkan kerugian fisik dan keuangan. Banyak sekali ya kerugian fisik. Makanya orang kalau sudah berada dalam cengkeraman iblis ini, bisa orangnya menjadi gila, menjadi stres, bahkan juga masalah keuangan akan diperot. Ya, baru iblis ini juga pekerjaannya mendakwa siang dan malam. Mendakwa itu artinya gini, menunjukkan kesalahan tanpa memberikan solusi, tetapi malah mengintimidasi. Iblis ini setan ini di sini dia pekerjanya. Dia menggoda orang untuk jatuh dalam dosa, tetapi setelah orang jatuh dalam dosa, dia intimidasi, dia dakwa itu tanpa memberikan solusi. Makanya banyak orang yang terikat dengan dia itu jadi hancur-hancuran. Mendakwa siang dan malam ya. Baru dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baru dikatakan membutakan pikiran. Kalau poin pertama tadi di sini menyesatkan seluruh dunia, di sini dikatakan membutakan pikiran. Jadi tantangan kita di dalam memberitakan Yesus ini, ya musuh utama kita adalah bagaimana iblis ini diikat, bagaimana iblis ini ditaklukkan, bagaimana iblis ini tidak menggerogoti pikiran orang. Kalau dia bekerja menggerogoti pikiran orang, kadang kan kita juga menjelaskan sejelas-jelasnya firman Tuhan. Menurut kita ini sudah sangat jelas, tapi mereka tak mengerti. Ya ini pekerjaan iblis, pekerjaan setan, membutakan pikiran dikatakan. Baru iblis ini juga atau setan ini menyamar menjadi malaikat terang. Wah, menyamar menjadi malaikat terang. Kadang dia menjadi penasihat, tetapi nasihatnya yang salah. Kelihatan baik tapi busuk. Di situ. Jadi ini namanya kerajaan dan pekerjaan iblis ya. Sekarang kita melihat bagaimana praktek-praktek kuasa kegelapan. Bagaimana iblis menyatakan kehadirannya melalui praktek-praktek kuasa kegelapan di tengah-tengah hidup manusia. Yang pertama itu melalui penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu artinya penyembahan kepada Allah lain daripada Allah Bapa. Atau memuliakan Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Maka praktek-praktek kuasa okultisme di sini dia. Ya. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 20 4-5, di sini dikatakan ada 9 macam berhala yang bisa dibuat sesembahan. Itu berupa patung, kayu, logam, batu, laki-laki, perempuan, binatang di bumi, di darat, binatang di udara, binatang di air, bulan, matahari, bintang, dan segenap tata tentara langit. Atau dikatakan di planet lain ya. Jadi praktek-praktek kuasa kegelapan ini, praktek-praktek setan atau iblis ini menyesatkan manusia itu melalui penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini dilakukan dalam bentuk penyembahan di bukit-bukit, di gunung-gunung,
di kuburan, di kuil-kuil, tempat-tempat pengorbanan. Nah, ini dia. Baru di lembah lembing berhala. Lah, lambang-lambang berhala. Baru agama-agama palsu, penyembahan kepada ratu surga, baru berhala rohani. Jadi sebenarnya penyembahan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baru juga bentuknya itu atau macam-macam berhala itu sangat banyak. Jadi kita melihat ya bahwa bagaimana iblis ini dengan segala kelicikan dan kemampuannya untuk menyesatkan orang dengan berbagai bentuk praktek-praktek yang ada. Termasuk salah satu di sini yang sudah sampaikan adalah penyembahan berhala. Di bukit-bukit, di mata air. Jadi kan, bahkan juga lambang-lambang berhala banyak di dalam agama-agama palsu dan seterusnya ya. Praktek yang kedua dari kuasa kegelapan atau setan atau iblis ini adalah praktek supranatural dari iblis ini. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kuasa terbatas yaitu untuk mengusahakan dan memelihara binatang dan tanah. Iblis ingin menjadi sama seperti Allah, maka ia selalu meniru apa yang Allah lakukan. Ia berlaku seolah-olah ia adalah Allah yang mempunyai kuasa dan memberikan kuasa itu kepada pengikut-pengikutnya. Iblis membuat manusia yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan menjadi bingung dan tersesat. Maka di ketiak ini bisa kita lihat kisahnya seperti di Mesir ya. Ketika Musa membuat mujizat, maka dikatakan orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir membuat yang demikian dengan mantra mereka. Jadi tujuan mereka ini iblis dan kawan-kawannya itu, komunitasnya ini adalah menyesatkan manusia. Dan itu melalui kuasa supernaturalnya. Iblis menggunakan banyak kaki tangan dengan berbagai nama. Contoh ya, ahli sihir, menggunakan kekuatan pikiran atau batin. Dukun, orang pandai, orang tua, datu, menggunakan mantra-mantra atau susuk. Kalau susuk ini kadang orang taruh di alisnya. Ketika dia berkedip, katanya sama laki-laki, alisnya itu langsung menarik. Ada yang dipakai di bibirnya. Kalau dia ngomong katanya omongannya itu seperti omongan malaikat. Macam. Ya. Ahli sihir menggunakan kekuatan pikiran batin. Dukun, orang pandai, orang tua, datuk menggunakan guna-guna mantra atau susuk. Hipnotiseur menggunakan sugesti. Pawang menggunakan mantra. Paranormal menggunakan mantra penglihatan roh jahat, jin dan susuk. Ya. Petenung menggunakan mantra tenung santet. Penyembuh alternatif menggunakan tenaga dalam atau getaran. Peramal menggunakan buku ramal, kartu, garis tangan, dan lain sebagainya. Jadi penipuan-penipuan yang dikerjakan setan saat ini sudah semakin canggih juga dia. Ya, jadi kalau dulu di Taman Eden, dia memakai tipuan, memakai firman Tuhan untuk menyesatkan tentang buah. Kalau sekarang makin canggih. Jadi rupanya iblis ini mengikuti perkembangan zaman juga. Nah itu ya, jadi perkembangan zaman diikuti dia. Digunakan dia segala upaya untuk menyesatkan. Ya. Yang berikut spiritisme. Praktek kuasa kegelapan yang berhubungan dengan roh-roh orang yang sudah mati. Ya. Praktek spiritisme ini pujaan kepada roh yang telah meninggal. Roh nenek moyang, roh pahlawan, atau roh orang suci kudus. Nah, ini bentuk spiritisme ini ya. Dipuja roh orang yang telah meninggal. Atau roh nenek moyang. Baru kepercayaan pada roh dapat berhubungan dengan manusia yang hidup melalui mimpi, penglihatan kerasukan atau medium. Baru ajaran dan cara memanggil roh yang datang melalui kerasukan atau medium, jelangkung, dan lain sebagainya. Kalau orang Batak kerasukan ini ada paniar-niaran, datang katanya orang, neneknya, pura-pura ngomong, sambil memiliki gerakan-gerakan yang kelihatan kayak udah berjumpa dengan nenek. Tapi itu bentuk dari spiritisme dan penggunaan-penggunaan setan yang menyesatkan. Yang berikut itu ramalan, yaitu bertanya kepada roh peramal yang bekerja di balik tukang-tukang ramal yang ditentang Allah. Berbagai bentuk ramalan ini sekarang ini adalah kocok panah, ada di saya 21 ya, 12, menilik hati binatang, ada juga tongkat ramalan, ada juga ramalan bintang atau zodiak, kartu remi, kartu taro, garis tangan, kumaya, apa ini kumaya kurang mengerti juga aku. Ya, jadi ini bentuk-bentuk dari praktek kuasa kegelapan yang memang tujuannya adalah membawa manusia jauh dari Tuhan, membawa manusia tersesat. Dan memang sejak semula
Tujuan daripada iblis adalah, atau setan ini, Lucifer ini adalah bagaimana manusia tidak mengenal, tidak mengalami kebenaran, tidak hidup dari kebenaran, dan memang dia sudah memiliki sifat itu. Ya. Yang berikut itu tahyul ya. Praktek-praktek kuasa kegelapan itu atau kuasa setan iblis ini tahyul. Tahyul sering ini memasukkan kepercayaan dan amalan yang berkisahkan nasib ramalan atau makhluk-makhluk gaib tertentu. Terutama kepercayaan bahwa peristiwa akan datang boleh diramal daripada peristiwa terdahulu yang tidak berkaitan. Banyak sekali ramalan tahyul ini ya. Jika orang percaya kepada kencana atau emas, foto bertiga, katanya di tengah itu lebih cepat mati, akan mendatangkan sial, angka 13, paku emas. Ada orang membangun rumah, di atap rumahnya itu ditaruh paku emas. Katanya supaya orang yang pemilik rumah itu banyak emasnya, padahal miskin juga nya. Di situ angka 4, katanya angka sial. Ya, ada kucing hitam, macam-macam ya, gunting kecil, katanya mengusir setan, mengusir kuntilanak. Padahal kuntilanak itu setan. Setan mengusir setan enggak, kerjasamanya mereka pura-pura. Jadi pura-pura diusir, pura-pura mengusir, tapi sebenarnya cincai mereka. Cuman orang yang percaya itu bahwa mereka cinta itu, cincai mereka di situ, mereka nggak tahu bahwa mereka ditipu. Hong Sui ya, maka berarti ia tidak percaya kepada Allah, melainkan benda-benda di atas sudah menjadi berhala bagi dirinya. Nasihat Tuhan tentang tahyul ini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi nggak usah percaya lamaran. Katanya 4 itu angka apa itu, angka setan atau apa itu ya. Angka 13, foto bertiga, enggak, itu tahyul, hanya menakut-nakuti. Orang yang percaya itu diberikan kita roh yang berani, roh yang penuh kasih, roh yang tertib, bukan ketakutan, dan bukan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Itu ya. Sekarang bagaimana setan ini akan dihakimi oleh Tuhan? Ini saya cepatkan ini ya. Dikatakan di dalam data Alkitab, setan itu jatuh dari posisinya semula, ditinggalkannya ia jatuh bersama sepertiga dari semua malaikat dari surga. Jadi sepertiga ikut. Jadi penghakimannya itu, penghukumannya itu yang pertama ya diusir, dijatuhkan. Ya, walaupun dia membawa sepertiga malaikat ya dari surga itu. Baru puncak kekalahan setan sebenarnya sudah diwartakan di Taman Eden, di mana dikatakan kepalanya akan diremukkan oleh keturunan wanita. Inilah Mesias. Kejadian 3 ayat 15. Jadi nanti kehadiran Sang Mesias inilah yang akan meremukkan kepala daripada si ular itu. Itulah setan itu. Akan dikalahkan. Dan sudah dikalahkan, tapi nanti Yesus masih datang lagi untuk menyelesaikan secara total. Setan dinyatakan itu tanpa kuasa melalui salib. Yesus berkuasa atas dosa dan upah dosa melalui kebangkitannya. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus berkuasa atas dosa dan upah dosa. Melalui kebangkitan Yesus kita melihat bahwa iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dosa sudah diselesaikan. Ya, keterpisahan. Hukuman untuk setan juga kita lihat di sini, katakan setan diikat dalam jurang yang dalam selama 1000 tahun berdasarkan Wahyu 20 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kemudian dikatakan bahwa setan pada akhirnya akan dilemparkan ke lautan api untuk mengalami penderitaan, penyiksaan selama-lamanya. Jadi dari data-data ini ya, maka saya katakan semua tidak ada yang baik tentang setan ini. Tetapi percayalah bahwa kita yang sudah memiliki Yesus ini, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi miliknya Yesus, yakinlah bahwa kita akan dipelihara, ditolong, diberkati, dilawat oleh Tuhan dalam menjalani hidup kita. Sekarang jangan lagi kita terlibat dengan praktek-praktek okultisme ini. Menyembah berhala, ya, baru kuasa supernatural dari iblis, percayakan kekuatan-kekuatan, pemanis-pemanis, macam-macam ya. Udah manis tapi pengen manis, manisnya dari setan. Spiritisme, pemujaan kepada roh-roh yang telah meninggal, ya. Spiritisme itu baru ramalan. Nggak boleh kita percaya kepada ramalan-ramalan, garis tangan. Udahlah, ya.
baru tahayul. Oke, itulah dulu yang bisa aku sampaikan untuk kita malam hari ini. Kita akan masuk dalam ruang diskusi kita supaya lebih tajam lagi atau ada yang menambahkan datanya, persilahkan. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan tentang setan ini? Coach Shirley, Ya, ya, hadir. oke, boleh ditambahkan Pak, disempurnakan data-datanya? Tadi yang soal setan itu lawannya Allah itu nggak bener itu. Karena nggak level Allah lawan setan. Menentang maksud aku, dia selalu Iya. menentang. Iya. Iya. Cuma itu apa namanya lebih kita nggak bisa menyetarakan setan dengan Allah. Kenapa? Karena Iya. setan itu selevelnya dengan malaikat. Itu sih. Tapi memang malaikat yang paling rendah itu lebih tinggi daripada setan yang paling tinggi. Terus saya share screen ya. Oh Bentar iya, ya. silakan. Host disable participant share screen. Oke, silakan. Sebentar ya, aku Thank you. bikin Coach Shirley ini. Oke. Oke, udah. Ya, tujuan setan itu kan menghancurkan, mengacaukan rencana Allah dan secara spesifik menghancurkan manusia. Kenapa setan itu nggak bisa lawan Allah ya? Karena memang pasti kalah gitu. Jadi bagaimana setan melawan Allah itu dengan bagaimana menghancurkan manusia yang dikasih Allah. Ya. Nah, ini udah dijelasin tadi sama Pro Erben. Sekarang saya skip aja. Nah, pengaruh setan itu pertama investasi. Investasi itu investasi pakai V ya, bukan pakai F ya. Jadi ya dengan black magic, kutukan, terus ada juga tempat atau lokasi yang dikuasai oleh si jahat itu, binatang, objek-objek tertentu seperti jimat dan lain-lain. Nah, yang kedua obsesi. Obsesi itu pengaruh di emosi, perasaan dan imajinasi. Jadi bagaimana manusia dikuasai itu dengan emosinya. Nah, mereka jadi irasional, selalu melakukan hal-hal yang jahat, penolakan terhadap hal-hal rohani, emosional, sering berimajinasi, bayangan dalam pikiran, bahkan menakutkan. Nah, obsesi itu ya yang paling sering saya temui kasus-kasusnya itu adalah keterikatan dengan rokok atau keterikatan dengan pornografi, itu juga termasuk kayak obsesi. Bagaimana setan itu menguasai ya. Opresi itu menyerang secara langsung dan mencelakakan fisik manusia. Misalnya kayak santet, terus misalnya habis pelayanan atau mobilnya mendadak mogok atau nggak bisa dinyalakan, nah, seperti itu. Atau kecelakaan ya. Nah, dan juga posesi itu setan itu mengontrol, iya, kerasukan. Jadi mengontrol kemampuan manusia. Ini terjadi apabila manusia membuka pintu pada setan dalam bentuk misalnya penyatuan dengan setan, dosa habitual itu dosa favorit, dan penyembahan berhala ya. Oke, tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa ada pengaruh setan pada manusia adalah: satu, bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang secara moral atau secara normal. Nah, yaitu pengetahuan preternatural. Misalnya contoh ramalan-ramalan ya. Nah, jadi orang-orang yang bisa meramal itu sebenarnya lagi dikuasai oleh setan. Kedua, penyakit yang tidak diketahui sebab musababnya, jenis dan tidak sembuh-sembuh meski sudah segala usaha pengobatan dilakukan ya. Terus ketiga, ketakutan, imajinasi, bahkan mimpi buruk yang tidak normal ya. Keempat, kedosaan habitual yang tidak terpatahkan meskipun segala usaha telah dilakukan secara maksimal. Udah terapi, segala macam, tetap nggak bisa. Nah, kelima, kecenderungan bunuh diri yang obsesif. Meski secara psikis orang itu sehat. Misalnya contoh, kalau orang yang dikuasai oleh setan itu, walaupun dia tahu bunuh diri itu nggak boleh, tapi pikiran bunuh diri itu muncul secara terus-menerus di dalam pikirannya. Nah, itu termasuk orang yang dikuasai oleh si jahat. Kekuatan yang berlebihan dan bahasa asing yang tidak dipelajari bahkan diketahui dalam hal kerasukan. Jadi dia contohnya bisa ngomong bahasa asing, padahal dia nggak pernah belajar.
Nah, itu juga bisa orang kerasukan ya. Nah, menolak atau anti mewujud hal-hal yang rohani. Ini tanda-tanda setan menguasai manusia ya. Pintu masuk. Tadi kan saya ada bicara tentang pintu masuk ya. Pintu masuknya itu satu, dosa. Dosa dan hidup yang dalam kebiasaan berdosa. Bersekutu dengan, aduh, banyak mati. Panas, bentar. Sorry. Kok mati ya? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi nggak ini ya, nggak di bagaimana tadi? Pintu masuknya. Masuk. Nah ini ya. Nah kedua trauma yang belum sembuh atau luka batin. Nah itu juga Baru termasuk. 2 poin, Coach Shirley. Oh, yang kedua bersekutu dengan setan. Iya, baru itu. Ya bersekutu dengan setan itu dan menyembah berhala itu ya perdukunan, ikut sekte-sekte rohani yang aneh-aneh ya. Nah, itu juga termasuk pintu masuk pintu setan. masuk ya. Misalnya kita punya jimat, ya ikut okultisme yang tadi, ramalan-ramalan itu pintu masuk. Nah, terus trauma yang belum sembuh. Nah, itu juga termasuk pintu masuk. Orang-orang yang luka batin, yang nggak bisa mengampuni, itu termasuk pintu masuk dari si jahat. Jadi kadang-kadang kita bilang, ini baru kemarin. Teman saya cerita, kok udah doa tetap masih bisa kena ya, gitu kan. Saya bilang, ya pintu masuknya apa? Kita harus tahu dulu pintu masuknya. Kalau pintu masuknya nggak tertutup, lu mau doa kejengkang-jengkang juga tetapnya bisa dikuasai karena ada pintu masuk. Nah, yang keempat, kutukan. Kutukan itu ya misalnya secara emosional terganggu, tidak Nggak stabil. muncul kok. Nggak muncul ya? Iya. Sorry. Mana ya? Yang 1, Oh, 2. ini. Oh iya. Nah ini Iya. nih. Sorry. Ya, kutukan. Kutukan itu ya misalnya orang yang secara fisik sehat gitu, secara fisik sehat, psikis sehat, tapi kok nggak bisa hamil gitu, atau keguguran terus. Ada kan yang dia tiap kali mau punya anak laki-laki, tote gugur terus. Nah itu ternyata bisa jadi itu karena kuasa kegelapan juga gitu. Bentar Coach Shirley, aku pernah ketemu sama orang, keluarga itu nggak boleh punya anak perempuan loh kok. Ya iya, itu termasuk Iya. kutukan. Jadi setiap ada anak perempuan, dia tumbuh, usianya agak besar mati. Betul. Ada yang setiap anggota keluarganya itu mati di umur 30 gitu. Ada yang seperti itu kutukan. Baru ada juga kok, pernah aku tahu orang, anaknya itu nggak bisa dapat jodoh. Nah, itu juga bisa. Itu ya. Tapi kita harus lihat dulu. Kita nggak bisa langsung bilang, oh itu karena setan. Nggak juga. Kita lihat Tapi dulu. memang perjanjiannya kok katanya, karena memang ada perjanjian bapaknya dengan kuasa kegelapannya. Ketika dibuang itu, anaknya langsung kawin semua. Iya, memang kayak gitu. Memang ada perjanjian seperti itu gitu. Nah, itu kutukan. Tapi sebelum kita bilang itu kutukan, kita harus eliminasi segala kemungkinan psikologis ataupun fisiologis ya. Iya, cross check ya. Jadi kita nggak bisa langsung, oh ini kutukan. Enggak, kita lihat dulu. Kita anggap aja kita nggak ada yang bisa ngelihat gitu ya. Jadi ini orangnya ternyata secara fisik bagus, cakep gitu kan. Secara psikologis, oh baik orangnya, bla bla bla. Kok tetap nggak bisa? Nah itu bisa jadi karena kutukan. Nah ada juga yang misalnya udah dekat sama orang, tapi selalu nggak jadi married, Iya. Ya, itu seperti itu. Nah jadi itu salah satu kutukan. Terus penyakit kronis yang telah dokter diagnosa tapi nggak bisa temu sebab penyakitnya apa. Nah itu juga bisa. Nah kecenderungan kematian yang tidak wajar, bunuh diri, kekerasan, penyebab meninggal dalam keluarga besar ya, ada yang seperti itu juga bisa jadi kutukan. Bisnis yang bagaimanapun, ini saya pernah dapat juga nih kasus seperti ini. Jadi orang ini ekspedisi gitu, bisnis ekspedisi. Nah tiap kali udah mau puncaknya bangkrut. 2 kali seperti itu. Nah itu juga bisa seperti itu. Iya. Ini pintu masuk ya. Nah doa yang dibutuhkan. Ini nggak usah deh.
kita inti sampai situ aja deh. Karena terlalu dalam nanti. Oke, artinya 2 itu intinya hidup dalam Kristus ya. Ya, Hanya Yesus yang bisa melepaskan. betul, hanya Yesus yang bisa melepaskan. Cuma bagi orang-orang yang mau melayani pelepasan itu harus mengerti dulu pintu masuknya di mana dan apa yang terbuka, sehingga ketika pintu masuknya udah ditutup, ya setan itu akan keluar gitu. Ya, intinya dia nggak bisa lah. Bukan Ya, kuatnya tengkingan ya. bukan, nggak usah teriak-teriak. Bahkan kemarin ya pengalaman saya, orang dari Balikpapan gitu minta pelayanan pelepasan gitu, minta pelayanan pelepasan setelah konseling. Ya saya cuma bilang, ya udah kamu puasa 1 hari, terus ngaku dosa kamu, terus ya sudah, baru nanti kita doakan gitu. Nah pas waktu itu ya habis didoakan sebentar, nggak nyampe 5 menit udah lepas gitu. Setelah lepas, yang terjadi apa? Dia bisa merasakan cinta. Sebelumnya dia nggak bisa merasakan cinta. Padahal udah ikut pelayanan, udah ikut doa, tapi tetap ternyata seperti itu. Itu yang mengubah dia gitu. Cuma dia kaget, kok pelepasan nggak nyampe 5 menit selesai gitu. Ya karena apa? Pintu masuknya diselesaikan dulu. Kalau pintu masuk selesai, gampang lepasinnya. Itu aja sih. Silakan. Oke. Ada yang bertanya tuh? Dev, Oke, ada Hanzonan. yang mungkin dari teman-teman yang ini dulu sebelum ke Bro Dev. Ibu Ari, Ibu Lea, Ibu Ya. Belajar, Saya, Ibu Pak. Aling, Pak Didiki, Wong La. Silakan bertanya, Bu. Ada Coach Shalom, Shirley. Coach Shirley ini punya juga karunia untuk mendoakan orang. Jadi banyak juga saya belajar dari video tentang hal itu. Bisa nanti kita diskusikan. Silakan, Bu. Shalom, Coach Shirley. Saya mau tanya, untuk mengetahui kita luka batin itu bagaimana? Ya, kalau untuk tahu luka batin itu, misalnya kita kalau ketemu orang atau tipe-tipe orang tertentu, rasanya kok nggak suka ya, nah itu. Atau ada sifat-sifat yang jelek atau tabiat yang jelek, nah itu biasa sih seperti itu. Atau misalnya contoh, kita tahu nih ini salah, ini dosa, tapi kita tetap mau jatuh ke situ, walaupun kita udah bilang nggak mau, tapi tetap jatuh lagi. Nah itu salah satu tipe contoh bahwa dia luka batin. Dan bagi orang yang punya luka batin seperti itu, apa yang harus dilakukan? Penyembuhan luka batin, konseling, penyembuhan luka batin. Nah, dan kalau ada kuasa gelapnya dilepaskan. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya orang itu tidak merasa gitu, mempunyai luka batin, caranya bagaimana kok kita membawa orang itu? Ya doakan dulu aja. Konseling. Doakan dulu aja, karena gini, yang namanya pertobatan itu kan rahmat ya. Kita nggak bisa paksain orang, yuk konseling yuk, enggak. Tapi satu ketika dia ada satu kebutuhan, ya udah lu pergi konseling aja, nah baru kita layani seperti itu. Ya berarti kalau kesimpulannya bagi orang itu sendiri pun kalau dia nggak punya kesadaran bahwa dia punya luka batin, sulit juga ya kok untuk membawa dia untuk konseling atau ikut retret luka batin gitu ya kok ya? Ya agak sulit gitu ya? kalau nggak ada kesadaran, sulit. Iya betul. Nah ini ada Erili ya, dia tanya, saya mau nanya, ya sama-sama. Ya ada Erili, dia nanya, kalau ada orang yang bisa lihat penampakan seperti kuntilanak dalam atau bentuk lainnya, ada juga, apakah arti tersebut masuk ke dalam tipuan si setan? Sebenarnya kalau yang bisa lihat-lihat itu biasanya ada perjanjian dengan si jahat, itu yang namanya kutukan gitu. Jadi mungkin orang tuanya ada belajar ilmu-ilmu hitam, atau dia sering ke dukun, atau sering membaca mantra yang dari si jahat gitu. Nah itu dia bisa seperti itu. Atau orang-orang yang indigo gitu ya, biasanya sih memang dia itu ada kutukan gitu. Cuma sebenarnya bukan tipuan si jahat sih sebenarnya, tapi lebih ke arah karena dia punya, maksudnya karena ada ikatan kutukan dengan keturunan itu, jadi si setan itu membiarkan dengan penglihatannya itu
dia itu bisa berhubungan dengan si setan itu jadinya gitu. Dan juga tipuan si jahat itu adalah dari orang-orang yang mendapatkan penglihatan itu adalah dia itu akan menjadi sombong biasanya gitu. Itu sih kalau mungkin sudah jelas belum, Eri? Ya, oke Pak. Ya, jadi nggak mesti bilang oh itu tipuan si jahat, nggak juga, karena bisa jadi itu karena ada kutuk keturunan sehingga dia bisa seperti itu. Jadi jangan bangga ketika kita bisa ngeliat setan, karena kemungkinan besar itu adalah kutuk keturunan. Harus dibereskan. Ya. Saya tanya boleh, Pak? Boleh, mungkin sama Pak Erben dulu, jangan sama saya dulu, karena kan ini ruang diskusi yang Pak Erben. Ya nggak apa-apa, Coach Shirley dalam hal ini saya saya yakin Coach Shirley karena punya karunia diberikan Tuhan. Oke, Iya. oke, silakan Bu Ari ya. Iya. Ya silakan Bu Ari. Nah, ya, dulu kan saya kan dibilang dari kecil nih ya, indigo. Nah, terus sudah pelepasan waktu mau baptis tuh pelepasan dulu terus baptis. Tapi kadang-kadang saya masih bisa lihat loh. Gimana tuh? Oke, makanya saya bilang tadi bukan soal tipuan si jahat, tapi ketika itu menjadi celah untuk si jahat itu menguasai kita gitu, berhubungan dengan si jahat gitu. Tapi gini, setelah dilepaskan ada bisa dengan ditutup mata ketiganya, itu namanya ya, ditutup mata ketiganya, jadi nggak bisa lihat. Tetapi kalau Tuhan mau memakai ibu di bidang situ, akan berbeda cara melihatnya. Jadi kalau dulu bisa melihat kapan saja, nah dengan sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita melihat hanya ketika Tuhan punya rencana di situ. Misalnya contoh, ketika melihat itu nggak melihat selalu melihat. Jadi ketika misalnya mau mendoakan orang, nah kita mata ketiganya, mata itu terbuka gitu. Ya itu untuk melayani orang, bukannya untuk sombong-sombongan atau apa gitu, atau misalnya berhubungan dengan si jahat gitu. Jadi karunia itu bukan dari si setan, tapi memang itu untuk sarana sebagai jalan masuknya dia gitu. Paham nggak maksud saya, Bu Ari? Bu Ari, saya mute tadi karena kresek-kresek Bu. Dibuka Iya, aja benar. lagi. Dibuka lagi aja, Bu. Sorry Bu Ari. Oke, Bisa? enggak. Nah, Oke, paham sih, maksud aku gini, apa namanya? Terkadang orang itu melihat menilai itu saya dibilang sombong. Itu gimana? Padahal saya Iya, adanya aja kayak gitu maksudnya. Iya, memang biasanya kecenderungan orang yang suka melihat itu jatuhnya ke dalam dosa kesombongan sebenarnya. Memang seperti itu, Bu. Cuma gini, setelah dilepaskan, ditutup nggak mata ketiganya, gitu. Itu yang harus diketahui. Kalau ditutup harusnya nggak ngelihat lagi. Cuman kadang-kadang aja, nggak terlalu. Kalau memang lagi doa seperti itu dan banyak kejadian yang terjadi dengan saya melihat terus langsung, entah itu 2 minggu, entah itu 1 bulan, itu pasti terjadi. Ada yang sampai waktu itu 8 tahun baru terjadi. Jangan-jangan itu masih belum lepas, Bu. Itu termasuk meramal. Gimana ya cara ngomongnya ya? Jadi kelihatan itu saya nggak berani ngomong juga gitu sama orang-orang, nggak berani ngomong. Cuman di dalam diri aku ini apa ya kayak gitu kan. Terus habis itu saya coba doakan, setelah didoakan nanti tapi keinget terus sampai suatu saat itu terjadi benar gitu loh. Gini deh, mungkin ini kan kasus khusus. Nanti kita private aja deh bahas ini. Oke, thank you. Oke, yuk. Tapi itu contoh yang bagus sih. Memang orang-orang yang bisa melihat kecenderungannya itu jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dan itu proses pertobatannya panjang. Sehingga memang butuh proses dan butuh bimbingan supaya tidak jatuh lagi ke situ. Gitu.
Oke, siap. Kalau ini Coach Shirley ini Ibu Chandra, langsung aja Bu Chandra bertanya. Boleh, silakan. Karena hal seperti ini Coach Shirley ahlinya ini, punya pengalaman menangani hal seperti ini. Ibu Lea, langsung aja Bu ditanyakan Bu. Bu Lea. Ya, Langsung. shalom malam kok. Saya mau tanya itu apa mimpi buruk yang tidak normal itu maksudnya gimana ya? Apa mimpi yang selalu didatangin setan atau gimana ya? Terima kasih. Jadi mimpi buruk yang tidak normal itu ya contoh banyak hal sih. Misalnya contoh mimpi itu sebenarnya sarana untuk Allah berbicara juga bisa. Tapi kan kalau lihat dari buahnya itu memang dari si jahat. Misalnya mimpinya buruk. Mimpi buruk itu misalnya ya dikejar-kejar setan, atau misalnya mimpi seks berulang. Nah, mimpi seks itu kan bisa mimpi basah, itu wajar, tapi kalau terlalu sering itu namanya jangan-jangan ada kuasa percabulan gitu. Jadi mimpi itu ya kita harus lihat ini dari diri sendiri, dari si jahat, atau dari Tuhan gitu. Kalau mimpi yang buruk ya udah pasti ya dari si jahat, apalagi buat kita membenci seseorang, buat kita ketakutan, ya seperti itu. Itu ada namanya karunia membeda-bedakan roh. Ya silakan Bu, silakan Bu. Iya, karena saya pernah ke rumah temannya kakak saya. Di pintu kamarnya itu ada kepala kambing ya, gitu. Dan saya pernah dengar dari satu pendeta bahwa yang dia bertobat, katanya di kepala kambing itu kalau taruh di depan pintu kamar itu dia punya setan itu banyak sekali di dalam situ katanya. Ya itu memang Jadi benar. waktu saya, oh ya benar ya. Memang benar. Jadi ada orang-orang yang misalnya contoh ya, ketika dibangun rumahnya dipasang kepala kambing atau kepala sapi dikubur, nah itu memang akan menarik banyak kuasa-kuasa kegelapan. Itu namanya udah termasuk consecration of the devil. Itu termasuk investasi yang tadi saya bilang. Iya. Saya buka ya, slide-nya saya buka lagi. Oh iya. Nah ini tunggu bentar. Nah ini termasuk infestation gitu. Nah dengan binatang ya pokoknya segala sesuatu yang sudah dicurahkan darah itu adalah terkonsekrasi dengan dunia lain gitu. Jadi banyak hal-hal mistik yang bisa terjadi di situ. Iya, saya lihat itu, lalu saya berpikir, wah jangan-jangan di dalam situ banyak setan ya. Nah, setelah saya dalam hati saya bilang gitu, malamnya saya mimpi itu ada perempuan gitu ya, ada perempuan, dia pakai baju pengantin, dia kejar-kejar saya dengan anak saya, dia mau ambil anak saya. Nah itu sering kali, dulu itu sering sekali ya seperti itu kok, makanya kata saya berarti itu yang tadi barusan kok jelasin ya, seperti itu ya mimpi buruk itu ya, mimpi yang tidak normal itu. Ya, jadi kan bisa karena memang udah dikonsentrasikan tempat itu dengan hal-hal yang buruk, bisa juga dengan karena kita ada pintu yang terbuka. Selama tidak ada pintu yang terbuka, jangan takut. Kenapa? Karena roh Allah di dalam dirimu lebih besar daripada roh manapun juga. Iya. Maaf ya, saya nggak hafal ayatnya, tapi saya tahu itu ada firman. Iya. Nggak apa-apa sih kok. Udah itu aja, terima kasih. Ya, silakan. Sekarang DDQ ya? Atau siapa dulu nih? Ya, DDQ. Atau sebentar, Dev Van Jonen. Ya, Dev, silakan bro. Silakan bro. Yang lainnya dulu aja lah, nggak apa-apa lah, santai-santai. Oke, silakan DDQ. Ya, bagaimana dengan nubuatan, penglihatan, apa yang membedakan karunia Tuhan dengan atau dari si jahat? Nah, cara membedakannya gampang. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu dikatakan ada buah roh ya. Nah, Yesus sendiri bilang dalam Matius 7 dikatakan apa? Dari buahnya
kamu akan mengetahui pohonnya dari mana. Jadi ketika buahnya itu manis, seperti buah Roh Kudus ya, buah Roh Kudus kan, kasih, damai sejahtera kan, ya ya damai sejahtera, sukacita itu ya pasti dari Tuhan. Tapi ketika buahnya itu, contoh sombong, buahnya itu menghakimi orang, buahnya itu nyala-nyalain orang, buahnya memecah belah. Nah, ya walaupun dia dibilang, oh dia ini karismatik sekali ya, gini-gini. Tapi kalau dari buahnya tidak ada Roh Kudusnya, berarti dia pasti bukan dari Tuhan, pasti dari si jahat. Nah, contoh dengan nubuatan. Nah, ketika kita lihat nubuatan dan itu tidak menghasilkan damai sejahtera, atau itu tidak terjadi, atau itu membuat orang jadi kacau, nah itu pasti dari si jahat. Nah, yang lebih susah dibedakan itu adalah dari Tuhan dan dari diri sendiri, mereka-reka dari sendiri. Itu agak tipis bedanya. Tapi bisa dibedakan. Nah, cara membedakannya bagaimana? Contoh, ya gampang, kita ketika ada nubuatan atau apa, kita mendapat penglihatan atau nubuatan, kita tolak dulu aja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tolak semua penglihatan ini. Kita tolak, makin kuat ya, makin kuat, dan akhirnya kita bilang, Tuhan, kalau memang ini dari Engkau, nyatakan, itu akan keluar gitu. Seperti itu, gampang susah. Yang paling penting adalah kita berelasi dengan Tuhan, jadi kita mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Jadi dengan kita mengenal Tuhan kita seperti apa, kita tahu si jahat itu seperti apa. Itu saja, Dedeki. Mungkin kurang jelas, silakan buka mic, ngobrol kita. Ya, silakan bro. Kebetulan ini ada Coach Shirley, bisa menjelaskan lebih detail tentang hal-hal seperti itu. Atau silakan Dev. Aku mau tanya sama Dev. Dev. Aku justru mau nanya, Bukan, aku mau nanya samamu. Pernah nggak kau baca di dalam Alkitab setan atau iblis bertobat menjadi Kristen? Nggak ada. Oh, enggak ya. Ada lah. Nah, tapi kalau di tempat lain ada bertobat katanya. Itu nggak tahu lagi itu. Gimana Mungkin tanggapanmu aku itu bingung. kalau setan disahadatkan? Ya. Pak Melam kayaknya mau ngomong ini tentang setan disahadatkan. Bisa nggak, Pak? Ini Terima sangat kasih. menarik. Shalom Ya, semua. Ini Halo. juga pakarnya nih, Pak My Life nih. Shalom, Pak. Silakan Pak Malai dulu. Bisa nggak Ya. setan ini dikristenkan ini? Ya, selama belum ada contohnya di Alkitab ya kita nggak bisa mereka-reka ya. Itu yang menjadi pegangan kita. Tapi kalau di kitab lain mah terserahlah kalau ada. Oh itu ya. Kita nggak komen ya. Iya, kita nggak komen. Tapi urusan mungkin perlu agak lebih ada tadi kan sudah dijelaskannya panjang lebar ya, bagaimana dari mana asal setan, lalu bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mempengaruhi ya. Tadi Coach Charlie sudah menyimpulkan pekerjaan setan hanya untuk menghancurkan kerajaan Allah di bumi ini ya. Berarti menggunakan akal pikiran manusia. Tapi nggak mungkin dia menggunakan akal Tuhan, tapi mengakali manusia dengan firman Tuhan bisa. Nah itu memang pekerjaan dia. Tapi mungkin perlu, saya nggak tahu Bu Charlie atau Pak Erben bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana ya supaya kita terhindar gitu ya. Harus lebih banyak nih daripada porsi tadi, karena itu adalah proses hidup kita gitu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghindari hal-hal supaya iblis itu jangan diberi kesempatan sedetik pun. Nah itu, untuk masuk dalam diri kita ataupun kita tergoda oleh sesuatu sehingga dia itu jalan masuk. Mungkin itu perlu ya tunjangan dari firman Tuhan tentunya ya sebagiannya, supaya kita jelas dan mata kita juga atau pendengaran kita benar-benar memang Tuhan mengajarkan demikian. Mungkin Bung Charlie atau Bung Erben ya, atau siapalah yang
bisa menjelaskan lebih luas. Oke, cara supaya tidak terjebak lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan ya tadi pertama yang saya bilang tutup semua pintu itu yang tadi saya katakan itu pertama. Kedua setelah ditutup ya pelajari firman Tuhan, berelasi dengan Tuhan dengan akrab sehingga kita terhindar. Tapi kalau ketika kita berelasi dengan Tuhan tapi ada pintu yang terbuka ya hati-hati gitu. Jadi kita harus tahu ini pintunya di mana. Jadi kita jangan sampai dikecewakan gitu. Contoh. Ada orang nih, dia bilang, saya udah ngusir setan dalam nama Yesus, tapi setan itu nggak kabur gitu. Nah, kok bisa gitu gitu? Tapi ternyata dia belum punya otoritas sebagai anak Allah. Jadi ketika kita punya otoritas, kita sudah lahir baru ya. Ketika kita lahir baru, kita mempunyai otoritas sebagai anak Allah. Nah, ketika kita sudah punya otoritas, maka tetap kita ya setan itu nggak bisa menguasai. Dan terus kita harus sediakan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu, tapi sediakan waktu. Sediakan waktu itu, misalnya kita tentukan waktu yang terbaik untuk berdoa, waktu yang terbaik untuk baca Alkitab, waktu yang terbaik untuk beribadah. Jadi benar-benar disediakan, bukan disisakan. Nah, ketika kita sudah berrelasi dengan Tuhan, ya otomatis kita mengenal Tuhan kita seperti apa dan tidak akan terbodohi oleh si jahat itu sendiri. Itu sih yang paling penting. Oke, ya, saya lanjut ya Pak Charlie ya. Silakan, Bro. Kedepannya begini, banyak pertanyaan kali yang mengatakan kan dia sudah dibaptis, katanya sudah terima Roh Kudus, katanya gitu ya. Tapi kok bisa begitu ya? Atau bisa kerasukan atau hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap lah begitu ya. Ataupun hidupnya nggak berubah gitu. Mungkin perlu penjelasan lebih dalam kenapa hal ini bisa terjadi gitu Om Charlie. Silakan. Ya karena gini, yang namanya lahir baru itu benar-benar kita itu lahir dari Roh Kudus, di mana kita memohon bahwa Roh Kudus itu menguasai kita. Kan ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, dibaptis dalam Roh Kudus sehingga kita lahir dalam Roh. Nah, ketika kita lahir dalam Roh, otomatis hidup kita berubah. Tapi kalau kita belum lahir dalam Roh, ya kita akan biasa-biasa aja. Gitu. Jadi hal lahir dalam Roh itu penting sekali. Sehingga apa? Ketika lahir dalam Roh kita akan rindu untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita lahir dalam Roh kita akan rindu untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar rutinitas, kewajiban, tetapi benar-benar kebutuhan. Gitu. Ada nggak hubungannya dengan ini? Orang yang dikutuk apa namanya, keturunan lah ya, keturunan yang orangnya susah terus gitu, hidupnya miskin, nggak pernah apa ya istilahnya, kalau secara manusia ya ada orangnya nggak punya, ibaratnya kasihan terus kalau kita melihatnya gitu. Ada nggak hubungannya dengan bahwa dia itu pasti dia itu ada kuasa gelap atau iblis belum tentu masuk dalam hidup belum mereka. tentu. Kalau orang miskin itu belum tentu bahwa dia ada kutukan, belum tentu. Tapi yang tadi saya bilang ada 4 pintu. Kalau pintunya itu terbuka ya kemungkinan besar dari si jahat. Cuma ketika kita lahir baru itu benar-benar ya di dalam Roh gitu. Ya kita kalau ketika lahir baru ya kita akan baca firman setiap hari. Ketika kita lahir baru kita akan haus dan lapar akan firman Tuhan, mau beribadah. Jadi ada benar-benar ada buah Roh. Kalau belum ada buah Roh ya otomatis ya nggak beres gitu. Belum lahir baru kalau belum ada buah Roh. Jadi kalau misalnya dia bilang oh saya sudah lahir baru tapi emosian, nah kita harus lihat nih ini ada pintu yang terbuka gitu, ada dosa yang terbuka. Nah ya artinya juga orang yang kaya juga atau yang sepertinya kelihatannya baik itu belum tentu juga dibilang bebas dari roh-roh iblis atau roh setan gitu. Betul sekali.
Ya mungkin yang lain nanya mungkin bisa di Ya, Silakan. Bro Dev juga dikembangkan. dari tadi angkat-angkat terus nggak capek-capek itu. Atau siapa lagi? Ibu Lea. Iya, Silakan. Pak, tadi kok Charlie bilang katanya ya asal kita baca firman itu berarti kan kita tidak membuka pintu masuk ya. Saya mau tanya ini kok, maaf ya, waktu saya di Indonesia ada satu pendeta, dia mengalami sakit, udah dicek segala macam, dia kan nggak tahu ya, seperti yang tadi penjelasan dari Coach Charlie. Itu dia ternyata kena santet. Nah, waktu dia didoakan itu memang saya merasa seperti dia seperti bukan dia gitu, bukan dia seperti wajah seperti ya makhluk yang mengerikan gitu ya. Nah, itu gimana itu kok? Sedangkan maaf ya Pak, maaf Pak Erben, kan pendeta kan baca Alkitab segala macam. Nah, itu bagaimana tuh kok bisa sampai kena gitu? Terima kasih. Jadi gini, yang saya bilang tadi bahwa pintu yang paling penting itu ada pintunya ditutup atau enggak gitu. Nih, bentar ya pintunya ya, sebentar saya buka. Nah, ini jadi nggak cuma itu kan untuk menjaga ya, yang namanya baca firman segala macam. Tapi ya pendeta juga bisa jatuh dalam dosa toh, ya kan? Bersekutu dengan setan mungkin enggak, menyembah berhala enggak. Bisa jadi dia luka batin, dia tersinggung sama umatnya, atau tersinggung sama istrinya, atau tersinggung dengan pendeta lain. Nah itu bisa jadi gitu. Mungkin ya yang penting ini 4 pintu ini gitu. Nah, yang tadi suruh baca Alkitab, doa setiap hari itu untuk menjaga supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, berelasi dengan Tuhan. Tapi bukan maksudnya ya yang paling penting apa? 4 pintu ini tutup atau enggak gitu. Jangan-jangan ada dosa kesombongan. Ya, kami pun yang mewartakan di mimbar kadang-kadang juga jatuh gitu. Seperti itu. Jadi bukan jabatan pendeta itu bukan jaminan dia itu lepas dari dosa, lepas dari luka-luka batin gitu, nggak jaminan gitu. Tapi kalau hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kekudusan itu jaminan. Seperti itu, Bu. Iya, saya mau tanya lagi kok. Itu tadi kan ada yang kecenderungan ya, yang kecelakaan segala macam, yang setan bisa membunuh ya. Itu yang kecelakaan itu apakah bukannya termasuk tumbal gitu kok? Kalau kita hidup dalam Tuhan nggak bisa jadi tumbal. Oh gitu ya. Berarti itu yang kalau tumbal itu yang dia belum terima Yesus gitu ya? Belum hidup dalam roh. Penting itu hidup di Oh, dalam roh itu penting. Hidup dalam roh itu bukan soal dia berbahasa roh ya, saya iya, nggak ada hubungan dengan bahasa roh, tapi iya. hidup dalam roh itu di mana dia hidup di dalam Roh Kudus. Kalau dia hidup dalam Roh Kudus ada buah Roh Kudus. Kalau nggak ada buah Roh Kudus, walaupun dia pendeta sekalipun, belum tentu dia hidup dalam roh. Gitu. Iya. Itu aja sih. Terima kasih. Mohon maaf ya para pendeta, saya ngomong apa adanya. Iya, betul kok. Saya juga minta maaf. Buat pendeta-pendeta. Kedewasaan rohani itu kan bukan jabatan gerejawi, Pak. Betul. Tapi itu kan pengenalan pribadi, persekutuan dengan Tuhan. Itu yang harus dicatat. Ya, penting itu. Jadi memang kalau saya boleh tambahkan tadi ya Coach Charlie ya, bahwa kecelakaan atau hal-hal yang sifatnya yang sepertinya orang melihat itu karena dosa siapa kan gitu kan, apa dosa orang tuanya atau apa, kita nggak boleh menyimpulkan itu dulu sebelum kita tahu jelas gitu, karena Alkitab sendiri kan berkata kalau ada orang seperti itu belum tentu dosanya, itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Jadi kita memang harus punya hikmat dari Tuhan supaya kita tidak berprasangka yang kita belum tahu penyebabnya apa.
tapi serahkan aja sama Tuhan. Kalau kita penuh Roh Kudus, Bu, ya kita percaya kita akan dibimbing dan diberi hikmat oleh Tuhan. Kita nggak asal bikin kesimpulan atau pengertian yang sebenarnya bukan yang dikehendaki Tuhan kan gitu kan. Jadi kita harus berhikmat, itu artinya kita penuh Roh Kudus, itu maksudnya. Yeremia 29 ayat 11 kalau nggak salah ya. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan ya. Iya nggak sih? Tetapi rancangan damai sejahtera. Iya, betul. Jadi ya memang ya kita jangan menghakimi, kan saya bilang nggak boleh menghakimi, tapi kalau tadi kan Bu Chandra kan sempat bicara bahwa ini kok kena santet gitu, padahal dia udah pendeta ya. Kita nggak tahu pintu terbukanya di mana gitu. Ini baru saya diskusi sama orang tentang hal ini. Kok bisa ya orang-orang udah doa, sebelum tidur doa kah, tapi tetap diganggu si jahat. Nah, kita lihat ada di mana pintu yang terbuka. Gitu. Kita juga harus peka terhadap pekerjaan Tuhan ya. Mungkin melalui kejadian itu ada orang yang ditegur untuk lebih dekat kepada Tuhan, bisa saja. Ada orang meninggal bisa dalam satu keluarga, bukan artinya Tuhan mau mengambil sukacita mereka, bukan. Tapi mungkin jadi pelajaran untuk kita, ya kan. Banyak pekerjaan Tuhan dalam hal ini untuk memberikan kita untuk bisa kita bertobat gitu, ataupun mungkin bukan kitanya, orang lain yang datang ke situ. Kita nggak tahu, pekerjaan Tuhan luas sekali. Tapi kita harus sadar bahwa semua kalau yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan pasti itu ada maksud dan tujuan Tuhan ya. Maka permasalahan itu bisa muncul, bisa ada di depan. Roma 8:28 ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, penekanannya adalah bagi orang yang mengasihi. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Nah, tanya dalam hati gitu. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan teman-teman. Pak Erben, saya mau nanya. Pak, apa sih yang dimaksud dengan berhala rohani? Contohnya Pak, seperti apa itu? Berhala rohani yang tadi Pak Erben jabarkan di depan. Berhala rohani. Ya. Mengkultuskan benda-benda rohani. Seperti contohnya Pak, kayak salib gitu. Bisa. Jadi gini, mengkultuskan nggak cuma sekedar benda-benda ya, tetapi bisa juga mengkultuskan individu. Misalnya contoh, seorang, dia bela banget nabinya dia gitu. Ya itu sangat-sangat ini seakan-akan bahkan lebih daripada Tuhan gitu. Nah itu termasuk berhala rohani gitu. Misalnya kita suka sama pendeta A itu nggak boleh ditoel sama sekali. Nah, hati-hati, jangan-jangan itu jadi berhala juga. Ya nggak Pak Erben? Ya, itu maksudnya. Benda-benda atau oknum-oknum. Contoh kan, aku mau sembuh, kalau ini yang doakan gitu. Kalau yang lain enggak, ini yang doanya hebat. Ah, itu berhala rohaninya. Ada juga yang gini, suka misalnya dia taruh Alkitab di mana gitu dekat dia supaya setan enggak datang gitu. Itu enggak boleh. Aku pernah jumpa orang, anaknya kecil, ditaruh Alkitab di kepalanya. Loh kok ditaruh? Aku bilang. Katanya supaya takut apa? Supaya takut setan atau palasik. Enggak datang. Jadi berhala itu. Nah itu, jadi saya bilang, ya itu Alkitab bukan anti setan kayak gitu, itu Alkitab itu bukan dipajang kayak gitu. Alkitab itu bacakan aja, aku bilang. Jadi setiap pagi anakmu tidur atau lagi bangun, bacakan aja. Nah ini ceritanya, dia ngerti kok itu. Ceritakan. Daripada kau letakin di situ di atas kepala, saya bilang. Lucu kan orang Kristen? Alkitabnya diletakkan. Ada lagi nih, berdoa dengan mengucapkan kalimat yang sama berkali-kali. Nah, dibilang misalnya 500 kali, ya kan 1000 kali supaya setan tidak datang. Nah, itu tidak boleh, ya kan? Tuhan tahu itu, jangan bertele-tele lah masalah begitu. Jadi kita nggak boleh buat cara kita sendiri. Kalau tidak ada ajaran di Alkitab, ya nggak usah. Doa Bapa kami juga kalau berkali-kali gitu, karena dengan satu pemikiran yang
yang apa namanya dengan mengucapkan berapa kali maka akan begini gitu. Anda ada. Aku pernah loh ketemu orang gini, dia pergi ke dukun, tapi dukunnya itu suruh doa Bapa Kami, doa ini, doa itu. Maksudnya ada seperti itu gitu. Ya, 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 ya betul. memang ada yang seperti kalau misalnya dia Islam gitu atau apa suruh baca ayat ini, ayat kursi atau apa gitu. Ya, ya memang seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi menyamar. Kalau yang Kristen dibilang suruh doa Bapa Kami aja lah, bla 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 gitu. Oh enggak juga gitu. Itu enggak jaminan. Makanya tadi saya bilang yang Iya. paling penting 4 pintu yang tadi saya tunjukin itu harus tertutup semua. Kalau ada dosa ya kita mengaku pada Tuhan bahwa Tuhan saya sudah berdosa. Atau misalnya kita sharing sama orang yang seiman gitu, yang seiman, saya ada dosa ini. Ya udah didoakan bersama gitu. Gitu. Kan makanya dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengakukan dosamu gitu. Jadi supaya apa? Pertama dengan kita mengakui pertahanan iblis itu dihancurkan. Kenapa? Ya minimal secara psikologis ada kontrol bahwa jangan sampai jatuh dalam dosa itu lagi gitu kan. Jadi ya kalau ada masalahnya dosa ya kita suruh ngaku dosa. Itu pertama. Nah, kalau misalnya masalahnya luka batin ya suruh mengampuni. Gitu. Mengampuni dalam nama Yesus. Ya jangan tempel-tempel firman Tuhan di mana-mana ya. Karena untuk menghindari Rosija. Tapi kalau tempel Tuhan di mana-mana untuk kita bisa membaca terus supaya kita itu lain cerita. itu ini sengaja untuk menghindari iblis supaya nggak datang. Taruh di dompet 1 ayat, 3 ayat gitu. Buat jimat ya Pak ya. Iya, seperti jimat sifat. Ini lagi. Boleh ya. Ini lagi. Aku pernah jumpa sama orang, Alkitabnya selalu dibawa kemana-mana di kantongnya. Tapi nggak pernah dibaca. Kan dulu, Alkitab kecil Alkitab ada kecil. Kan, kecil. Ya, Dia selalu bawa itu. Baru doang, iya. Perjanjian baru doang. Tapi yang Alkitab kecil itu sebenarnya mirip yang orang Yahudi loh, di mana ada ini kan ada. Itu lihatnya pakai Suryakanta tuh, ya, kaca besar loh. Iya tahu aku tahu. Jadi ada yang disuruh taruh di dahinya kan. Coba deh ada orang Yahudi yang nempelin sesuatu di dahinya itu seperti itu. Itu memang ditulis seperti itu bahwa memang taruhlah di kepalamu, tapi bukan secara literal kita menaruh di kepala, tapi benar-benar membacanya gitu. Ini maksud aku yang aku jumpai orang ini. Jadi akhirnya dia kemana-mana Alkitab itu katanya ini yang melindungi aku. Tapi ku tanya kamu baca enggak? Enggak katanya. Jadi Alkitab itu bukan benda jimat, tapi Alkitab itu adalah kebenaran Allah yang harus dipelajari, dipahami. Itu yang melindungi, bukan kertasnya itu, aku bilang. Aku pernah jumpai orang kayak gitu. Iya. Pengertiannya salah ya Pak. Pak Erben, mau tanya kalau misalkan ada orang pakai tato, dia tatonya itu kayak salib gitu, itu bagaimana tuh Pak kalau kayak gitu? Iya, kalau ada yang kayak gitu aku lihat. Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh sih, tapi ya salah kaprah aja sih sebenarnya. Oh iya. Dia menganggap kalau ditato pakai salib pasti selamat dilindungi. Ada ayat Alkitab itu mengatakan jangan oret-oret tubuh, barangkali itu lebih cocok itu. Ada kan itu kecerdikan nggak boleh oret-oret. Ada. Jangan meraja. Iya meraja aja. Jadi nggak boleh. Sebenarnya itu ayat Alkitab yang jangan meraja itu gini. Di budaya Yahudi itu tato itu adalah lambang dari budak. Jadi budak itu ditato bahwa itu miliknya siapa gitu. Itu jadi memang Tuhan kan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kebebasan, bukannya perbudakan gitu. Jadi ya janganlah kita ditato-tato. Lalu ada lagi yang model persembahan gitu. Penting nih lah. Ya, David silakan. Ini si Valen harus dengar, karena si Valen ini kan tubuhnya ditato. Saya lihat pernah lihat di YouTube, dan itu pun pernah ditunjukin video dia kan bertato. Nah dia ini kan ngaku di Yahudi. Ya betul yang dikatakan oleh siapa? Coach Charlie itu sebagai budak itu. Sedangkan kalau dari sudut pandang rabbinik pun itu juga itu dianggap penyembah berhala itu.
apa udah cara. Nah, jadi betul itu harus didengar itu si Valen itu. Lanjut. Oke, ada lagi mungkin teman-teman dari Bible Study yang mau bertanya, silakan. Nah, ini ada juga dalam hal perpuluhan ya. Kadang-kadang kita suka salah kaprah bahwa berkat Tuhan itu atau mempersembahkan sesuatu lah dengan berharap bahwa Tuhan akan mengembalikan beberapa kali lipat. Itu juga berhala rohani kalau saya anggap sih. Karena apa? Karena konsep Tuhan itu kita kadang-kadang salah kaprah karena pengertian-pengertian Tuhan akan memberkati kita kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, itu bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita berkat kalau kita tidak memberi berkat. Padahal sumber berkat kita itu memang dari Tuhan, bukan karena kita memberi berkat. Kita belajar bagaimana kita memberi seperti Tuhan memberi, tanpa kita harus memikirkan bagaimana balasan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Jadi jangan kita berpikir misalnya kita beri persembahan kepada gereja terus gitu, berarti Tuhan nanti akan membalaskan kepada kita berkali lipat. Kita itu berhala rohani juga, dan cara-cara kerja iblis juga justru orang-orang yang demikian nanti akan menyesal jika Tuhan tidak memberkati dia, seolah-olah tidak memberkati dia, atau dia suatu saat ada masalah dengan Langsung murtad keuangan ya. atau apa. Itu kan repot. Berarti dia tidak dewasa rohani dalam hal ini. Jadi pengertian tentang firman Tuhan itu harus lebih dalam. Jangan setengah-setengah atau dengar orang yang belum memahami, kita jadi ikut gitu ya. Bahkan kita harus belajarlah firman Tuhan lebih dalam supaya kita tidak gampang tersesat. Itu aja sih. Kasih. Iya, itu kan teologi kemakmuran ya. Ya makmur sih nggak salah dengan kita makmur ya, tapi yang menjadi masalah itu seakan-akan Tuhan harus begitu. Kita lihat aja, Yesus lahir kaya nggak Yesus? Kandang domba. Nah, itu dia. Jadi ketika orang bilang, oh orang Kristen harus kaya, wah itu salah gitu. Tempat meletakkan kepalanya aja nggak ada katanya. Nah itu dia, makanya ya kita nggak menentang gitu orang Kristen itu kaya, nggak menentang, bisa memberkati, tapi ketika itu ditekankan itu menjadi kacau gitu. Memang kalau di dalam teologi perjanjian lama ya, itu memang kalau orang yang umur panjang, yang kaya, itu adalah tanda dia itu diberkati Tuhan. Makanya ingat nggak orang yang kaya, Yesus dia bilang dia mau ikut Yesus. Yesus bilang satu hal yang kurang dari kamu, jualah semua hartamu dan datanglah padaku, ikutilah aku. Nah dengan seperti itu dia langsung sedih dan kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena itulah tanda bahwa dia itu orang baik menurut persepsi Yahudi. Gitu. Jadi Yesus mau memutarbalikkan pikiran itu bahwa nggak seperti itu Tuhan cara kerjanya gitu. Ya, itu ya. Jadi ya moga-moga teman-teman jadi ngerti bahwa kenapa sih orang kaya itu sedih gitu. Apakah dia sangat menyayangi hartanya? Bukan, dia bukan sangat menyayangi hartanya, tapi itu adalah tanda bahwa dia itu orang baik. Karena apa? Dia diberkati Tuhan gitu. Iya. Ada orang tuanya nggak dikasih, tapi dia kasih perpuluhan ke gereja. Bukan salah perpuluhannya, tapi dia menganggap ya, saya nggak tahu ya bagaimana hatinya terhadap orang tuanya, apakah dia pernah kesel atau apa. Tapi kalau kita memiliki orang tua, ya apapun ya, mau orang tua kaya pun kita tetap harus ada sesuatu yang kita berikan kepada orang tua. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan seolah gereja daripada orang tua. Itu ada hal-hal yang sifat itu saya bilang itu berhala rohani juga. Kita pikir dengan kita melakukan hal yang ya seolah-olah baik ya di gereja dan segala macam, tapi kita orang tua kita tidak kita perhatikan, kita ini gitu ya. Itu berdosa loh. Apa kalau saya bilang tuh itu jalan setan juga untuk mempengaruhi kita seolah-olah kita sudah benar, padahal kita sebenarnya pembuat kejahatan juga. Itu hati-hati juga dengan
Oke, perhatian udah kita. jelas belum itu tentang hal berhala rohani itu? Kalau ini kita Iya. next question deh. Toh. Udah. Thank you. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Pak Eon, Pak, tambahkan Pak Oh. Eon. Aku mau nanya, Le. Oh ya, silakan bro. Ke Le Erwin. Dosa yang terbesar itu dosa yang apa, Le? Dosa yang tak diampuni. Ya, menghujat Roh Kudus ya. Semua dosa diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus dan dosa yang tak diakui. Menurut saya itu betul nggak? Kalau iya betul sih. Tapi gimana? Bagaimana dengan orang yang menolak dan tidak mau mengakui, Le? Itu Ya, kira-kira termasuk dosa terbesar atau gimana? Yang menolak. sebenarnya kan dosa besar, dosa kecil kan sama aja sebenarnya dosa kan. Itu. Ya kalau orang udah menolak mengakui dosanya, menolak menerima Yesus, ya binasalah dia. Nah, udah pasti kan. Ya itu pun juga sudah jelas bahwa di ajaran kita itu berbeda dari ajaran yang lainnya gitu ya. Dan juga saya menjawab yang pertanyaan tadi ya, Le, ya, tentang adakah iblis masuk dalam Kristen? Sebenarnya nggak ada gitu loh. Kenapa? Itu apa itu pertanyaan? Jawabannya cuma simpel ya. Kalau misalnya iblis itu masuk Kristen, tujuannya iblis itu mencobai Yesus itu ngapain? Iya. Gitu. Nah, itu sudah sangat jelas bahwa iblis tidak ada ajaran bahwa iblis masuk Kristen maupun setan-setan. Itu karena bahkan itu kan iblis sendiri kan sudah dinyatakan di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa tiba saatnya penguasa di dunia akan dihakimi. Itu sangat jelas itu. Dan itu pun sudah tidak ada istilah pengharapan buat si penguasa-penguasa, termasuk terhadap si iblis itu. Tidak ada kesempatan sama sekali. Karena sumber dari unsur awalnya dosa itu berasal dari si iblis. Itu dimana kita melihat ketika Hawa itu kan disuruh gitu ya memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan itu juga dia memutarbalikkan isi firman itu, ucapan Tuhan itu. Nah, dari situ sudah menunjukkan bahwa esensi sumber dosa itu berasal dari si iblis. Sebab itulah Allah sendiri mengatakan barang siapa apabila kamu makan buah ini kamu akan mati. Dan itu pun dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi di dalam Roma mengatakan bahwa upah dosa adalah maut itu, dan maut itu yang mengkuasanya itu kan dari si iblis. Itu sih kalau dari saya. Makasih. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman yang dari Bible Study mau bertanya? Sudah jelas ya? Jelaskah hari ini? Jelas Pak Erwin, jelas. Ya Pak, sudah. Jadi intinya jangan takut sama iblis, kita takut sama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, iblis otomatis akan pergi. Itu yang pertama. Dan hanya bersama Yesus kita mengalahkan iblis. Dan ingat, tidak ada dalam catatan Alkitab iblis, jin masuk Kristen ya. Kalau iblis jin masuk Kristen, nanti kebaktian kebangunan roh halus jadinya nanti. Kata siapa nih, kata belajar. Jadi nggak ada itu ya. Ya jin selamanya, karena dia kan makhluk roh itu yang diciptakan. Ya gini, penjelasannya gini. Si jahat itu kan sebenarnya malaikat yang jatuh ya. Ketika malaikat jatuh itu, malaikat itu adalah makhluk rohani dan sifatnya itu kekal. Jadi ketika dia kekal itu dia nggak akan bisa bertobat.
Jadi ketika dia nggak bisa bertobat, ya otomatis dia nggak akan bisa percaya sama Yesus, atau dia nggak akan bisa mengasihi Allah. Sebenarnya iblis tahu Tuhan nggak? Tahu. Percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya. Tapi masalahnya adalah dia tidak mengasihi Yesus. Dia tidak mengasihi Allah. Gitu. Bahkan memberontak. Iya. Jadi nggak mungkin bertobat ya karena memang tidak mengasihi. Makanya aku Apa dia kadang, nggak takut neraka nantinya, kan gitu kan? makanya aku Jadi takut juga pertanyaan. kalau dibilang dikasih ucapan kalimat syahadat sama jin. Aku ya itu urusan dia lah itu. Memang tipe-tipe setan itu banyak tipenya, tapi yang paling penting kita tahu sifatnya seperti apa. Misalnya contoh sukubus dan inkubus itu salah satu nama setan ya. Sukubus dan inkubus. Ya kita tahu dia sifatnya itu adalah menggoda secara seksual. Nah, karena kita nggak tahu ya kita doa aja, hai roh zina atau roh cabul keluar gitu dalam nama Yesus. Itu kita harus tahu itu gitu, bahwa sifat-sifatnya itu menggambarkan dia itu seperti apa. Nah, ketika si jahat itu bisa meramal ya, ngomong soal ramalan, meramal itu bukan karena dia tahu masa depan, enggak, tetapi karena dia sebagai malaikat saat itu dia sudah mengetahui pengetahuan yang tidak dipelajari oleh Allah yang memberikan pengetahuan itu, dan sehingga dia tahu gitu. Tapi bukan berarti dia ini bisa meramal, enggak, dia nggak bisa meramal, tetapi dia memang sudah tahu gitu karena memang dia diciptakan untuk itu. Tapi bukan iblis itu diciptakan ya, tetapi malaikat yang jatuh. Tuhan menciptakan malaikat dan malaikat itu jatuh. Memberontak. Makanya Memberontak. Jadi sebenarnya setan itu dari kata memberontak kan. iya, Satan. iya, makanya sebenarnya ketika kita bicara iblis ya sebaiknya kita bicara tentang kebenaran tentang malaikat dulu. Nah, ketika kita tahu malaikat, nah kita akan lebih mudah menjelaskan tentang si jahat itu. Ya, lanjut. Pak Erben, Iya. berarti nggak ada setan itu yang bertobat ya Pak ya, di Kristen itu nggak ada istilah seperti itu kan Pak? Nggak bisa bertobat karena dia makhluk roh kan, udah dijawab Bu Cerli bagus tadi. Ibu Ari mic-nya kurang mantap Bu. Mungkin diperbaiki dulu mic-nya, headset-nya. Oke lah. Oke, masih ada teman-teman yang mau menyampaikan atau ingin menjelaskan? Nah, ini kita selesaikan aja dulu ya. Mungkin kita tutup dalam doa. Saya bisa minta Pak My Life berdoa, Pak? Boleh. Oke, silakan Pak. Oke. Mari teman-teman kita satu dalam doa untuk menutup sesi ini. Besem ahab wehben werwah kudes Eloheha. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Terima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami boleh berdiskusi, mendengar firman Tuhan, mendengar hikmat-hikmat Tuhan yang Kau berikan kepada narasumber kami, Pak RB dan Pak Charlie, dan teman-teman lainnya, yang sudah membagikan sharing terhadap bagaimana rencana-rencana iblis yang olehnya kami boleh belajar untuk menghindari dari hal-hal yang si jahat akan lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti lebih dalam tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami, yaitu hidup yang damai sejahtera dan penuh sukacita, bukan kesengsaraan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, biarlah berkat Tuhan mengalir atas hamba-hambamu ini, berkati dia dalam pelayanannya, dan kami boleh mendapat berkat yang sama sehingga kami boleh belajar dan menerapkan dalam kehidupan kami dan berhati-hati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terutama kami Tuhan mohon berkat Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada, dan kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu yang luar biasa
akan menolong kami dalam segala tindakan kami, oleh karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami alaskan berdoa dan syukur kami. Haleluya. Amin.